Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan pecahan. Oke, jangan di skip ya. Kita langsung mulai belajar. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Bilangan pecahan merupakan suatu bagian dari bilangan yang terbagi menjadi bagian yang sama. Pada bilangan pecahan, ada yang disebut pembilang dan ada juga yang disebut dengan penyebut. Kita perhatikan bentuk penulisannya. P per Q, di mana P sebagai pembilang dan Q sebagai penyebut. P dan Q merupakan bilangan bulat dengan syarat Q tidak boleh sama dengan 0 dan bukan merupakan faktor dari P. Perhatikan pada gambar. Di sini ada beberapa gambar contoh mengenai pecahan. Silakan kalian amati gambar tersebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa berupa pecahan murni atau tidak murni. Di sini contohnya untuk pecahan murni 2/3, yaitu di mana nilai pembilang lebih kecil dari penyebut. Sedangkan untuk pecahan tidak murni, kita contohkan 13/5, yaitu nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 17 2/3. 17 itu bilangan bulatnya, 2/3 adalah pecahan murni. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, untuk pecahan murni itu hanya dapat disederhanakan ya, tidak dapat diubah. Maka yang dapat diubah itu adalah pecahan yang tidak murni. Pecahan biasa jika kita ubah ke pecahan campuran, yaitu dengan cara pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut ditambah sisanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini saya membuat contohnya 13/5. Penyebutnya adalah 5. Perhatikan pembilangnya 13. Yang jadi pokoknya kita itu penyebut 5. Kelipatan dari 5 itu adalah 5, 10, 15. Ya, yang mendekati dengan 13 itu antara 10 dan 15. Kita tidak mungkin pakai 15, jadi kita pakainya yang 10. Maka diperoleh 10 ditambah 3. Sisanya 3, jadi 10 ditambah 3/5. Kita uraikan menjadi 10/5 ditambah 3/5. 10 dibagi 5 hasilnya 2 ditambah 3/5. Kemudian kita bentuk menjadi pecahan campuran menjadi 2 3/5. Bilangan bulatnya 2, pecahan murninya 3/5. Nah, sehingga terbentuklah pecahan campuran. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita gunakan cara pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang kita kalikan dengan penyebutnya, lalu ditambahkan dengan pembilang pada pecahan campuran tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Di sini saya membuat contoh 2 3/5. Bilangan bulatnya adalah 2. Penyebutnya adalah 5. Jadi 2 dikalikan 5, kemudian pembilangnya 3, maka ditambah 3 per penyebutnya 5. 2 dikali 5 hasilnya 10 ditambah 3 per 5, sehingga diperoleh 13/5. Ya, berarti pecahan biasanya adalah 13/5. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma. A, B, di mana A dan B adalah bilangan bulat
Contohnya 1,2, 0,4, dan seterusnya. Kalian bisa buat contoh yang lain. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pertama, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Membaginya secara bersusun. Perhatikan contoh. Di sini saya menggunakan contoh 3/4. 3/4 kita misalkan dalam bentuk pembagian yaitu 3 dibagi 4. Kita gunakan pembagian bersusun. 3 dibagi 4 itu tidak bisa, maka hasilnya 0. Kemudian 3 pinjam 0, sehingga 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 4 itu 28, sehingga 30 dikurangi 28 itu hasilnya 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka pinjam lagi 0, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 20, sehingga 20 dikurang 20 hasilnya 0. Maka diperoleh hasil desimalnya itu 0,75. Sehingga 3/4 kalau kita pecahan 3/4 kalau kita ubah menjadi desimal hasilnya adalah 0,75. Ini dapat disimpulkan bahwa mengubah pecahan ke desimal itu dengan pembagian bersusun. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. Perhatikan contoh. Contoh 0,5. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, berarti menggunakan per 10 menjadi 5/10. Bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2, sehingga hasilnya 1/2. Contoh yang kedua 0,72. Ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 7 dan 2, sehingga kita menggunakan per 100. 72/100. Contoh yang ketiga 0,638. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, sehingga kita menggunakan per 1000. 638/1000. Misalkan kita contohkan lagi 0,1234. Ada 4 angka di belakang koma, sehingga per 10.000. Jenis pecahan yang ketiga yaitu bentuk persen dan per mil. Di sini untuk persen, pecahan dengan penyebut 100 itu disebut dengan persen atau disimpulkan dalam bentuk persen ya. Perhatikan simbolnya. Sedangkan jika penyebutnya 1000 maka disebut dengan per mil. Kalian juga perhatikan simbolnya, bedanya kalau persen 0 bawah 1, kalau per mil 0 bawahnya ada 2. Ya, ini perbedaannya ya, jika persen per 100, jika per mil itu per 1000. Lalu, bagaimana cara mengubah pecahan ke persen dan per mil? Juga sebaliknya, bagaimana cara mengubah persen dan per mil ke pecahan biasa? Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan per mil. Kita hanya mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000. Atau kita dapat mengalihkannya dengan 100% atau 1000 per mil. Kamu perhatikan contoh. Di sini kita buat contoh 7/25. Kita ubah penyebutnya menjadi 100. 100 dibagi 25 itu 4, dikalikan dengan 7 hasilnya 28. Atau bisa juga dengan cara 7/25 dikali 100%. Hasilnya 28%. 28% jika kita jadikan per mil berarti sama. Kita cari per 1000. 1000 dibagi 100 itu 10 dikali 28, sehingga hasilnya 280/1000 atau 280 per mil. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah persen dan per mil ke bentuk pecahan biasa. Sama, hanya mengubah penyebutnya
dengan 100 atau 1000. Kemudian disederhanakan. Perhatikan contohnya. 45% kita ubah ke pecahan biasa menjadi 45/100. Kita sederhanakan, dibagi dengan 5. 45 dibagi 5 9, 100 dibagi 5 20. Sehingga bentuk sederhananya 9/20. Kemudian contoh yang kedua, 35 per mil. Karena per mil kita ubah menjadi per 1000. 35 per 1000. Kita sederhanakan, dibagi dengan 5. 35 bagi 5 7. 1000 dibagi 5 200. Sehingga bentuk sederhananya 7/200. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.